Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Surya Miharja, mahasiswa Pascasarjana, Program Studi Pendidikan Dasar Universitas PGRI Ronggolawe Tuban. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, pelajaran IPA kelas 6 tema 1. Standar kompetensi memahami cara perkembangbiakan makhluk hidup. Sedangkan kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi cara perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang materi perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, muatan pelajaran IPA kelas 6 tema 1. Semoga kalian bersemangat. Materi apa saja ya yang kita pelajari bersama-sama tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif pada hari ini? Kita akan belajar mengenai yang pertama adalah sejarah perkembangan tumbuhan secara generatif. Yang kedua, pengertian perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Ketiga, bunga, bagian-bagian bunga, dan fungsi bagian-bagian bunga. Keempat, proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Kelima, macam-macam penyerbukan, pengertian penyerbukan, dan perantaranya. Dan yang terakhir adalah biji berkeping 1 dan biji berkeping 2. Nah, sejarah perkembangan biakan generatif di sini, tumbuhan dapat berkembang biak secara generatif, secara kawin dengan bunga sebagai alat perkembangbiakannya. Bunga tersebut akan mengalami proses penyerbukan sehingga menjadi biji. Dan biji tersebut akan kembali menjadi tumbuhan baru. Sekarang, pengertian perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif di sini adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan cara pembuahan dan penyerbukan. Perkembangbiakan secara generatif tumbuhan hanya terjadi pada tumbuhan yang memiliki organ reproduksi seperti serbuk sari dan kepala putih. Pengertian dan macam bunga. Bunga di sini adalah sebagai alat reproduksi seksual pada tumbuhan berbunga. Bunga di sini dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama adalah bunga sempurna. Bunga sempurna di sini adalah bunga yang memiliki alat kelamin jantan atau benang sari dan alat kelamin betina atau putik secara bersama-sama dalam satu organ bunga. Sedangkan bunga tidak sempurna adalah bunga yang hanya memiliki salah satu kelamin saja, bisa putih atau bisa juga benang sari. Nah, di sini Pak Andi mempunyai gambar penampang bunga sempurna yang terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama adalah tangkai bunga. Yang kedua, dasar bunga. Ketiga, bakal biji. Keempat,
kelopak bunga. Kelima, mahkota bunga. Keenam, tangkai putih. Ketujuh, kepala putih. Kedelapan, benang sari. Dan yang terakhir adalah kepala sari. Ini biasanya terjadi pada bunga sepatu. Sedangkan bunga tidak sempurna, di sini adalah bunga yang mempunyai alat kelamin itu hanya satu jenis saja, bisa benang sari atau kepala putih. Contohnya di sini adalah bunga melinjo. Fungsi bagian-bagian bunga. Yang pertama di sini adalah tangkai bunga. Tangkai bunga di sini sebagai penyokong dan penghubung antara bunga dan ranting. Yang kedua adalah dasar bunga. Dasar bunga fungsinya di sini adalah tempat melekatnya mahkota bunga. Ketiga, bakal biji. Fungsinya adalah untuk melindungi sel telur dan menjadi tempat pertemuan antara sel telur yang akan dibuahi. Keempat, kelopak bunga. Di sini fungsinya untuk melindungi mahkota pada saat masih kuncup. Mahkota bunga. Fungsinya adalah untuk membantu penyerbukan bunga dengan menarik perhatian para serangga agar hinggap. Selanjutnya, tangkai putih sebagai penyangga kepala putih agar bisa berdiri tegak dan tetap pada posisinya. Ketujuh, kepala putih berfungsi sebagai tempat untuk menerima serbuk sari saat terjadinya proses penyerbukan atau sebagai sel kelamin betina. Kedelapan, benang sari fungsinya adalah sebagai alat kelamin jantan. Dan yang terakhir adalah kepala sari sebagai tempat yang berisi serbuk sari. Proses perkembangbiakan generatif tumbuhan. Di sini terdiri dari 7 proses. Yang pertama adalah terjadi peristiwa penyerbukan, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putih. Proses yang kedua, terjadi peristiwa pembuahan, yaitu serbuk sari atau sel kelamin jantan itu melekat dan melebur dengan sel telur atau sel kelamin betina. Proses yang ketiga, pembuahan menghasilkan zigot. Keempat, zigot tumbuh menjadi embrio atau tunas tumbuhan di dalam biji. Yang kelima, biji berada di dalam buah. Selanjutnya yang keenam, biji yang ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Dan yang terakhir, ketujuh, tumbuhan baru akan tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Tumbuhan dewasa berbunga dan menghasilkan biji kembali. Pengertian penyerbukan. Penyerbukan di sini bisa disebut juga dengan polinasi. Adalah proses menjatuhkan serbuk sari pada permukaan putih. Penyerbukan dapat juga terjadi pada tumbuhan berbiji terbuka dan tumbuhan berbunga. Pada tumbuhan biji terbuka, serbuk sari harus mencapai tetes penyerbukan. Sedangkan pada tumbuhan berbunga, serbuk sari harus mencapai kepala putih. Penyerbukan di sini dibedakan menjadi 4 jenis menurut asal serbuk sarinya. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri. Yang kedua, penyerbukan silang.
Yang ketiga, penyerbukan tetangga. Dan yang terakhir adalah penyerbukan bastard. Berikut adalah pengertian dari penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri di sini adalah jika serbuk sari yang jatuh di atas kepala putih berasal dari bunga yang sama. Sedangkan penyerbukan tetangga di sini adalah jika serbuk sari yang jatuh di atas kepala putih berasal dari bunga yang berbeda tetapi masih satu tanaman. Yang ketiga, penyerbukan silang adalah jika serbuk sari yang jatuh di atas kepala putih berasal dari tanaman yang berbeda tetapi masih satu jenis. Dan yang terakhir adalah penyerbukan bastard. Di sini adalah jika serbuk sari yang jatuh di atas kepala putih berasal dari tanaman yang berbeda, masih satu jenis tapi beda varietas. Nah, diperhatikan di sini ya anak-anak. Gambar yang pertama adalah penyerbukan sendiri. Gambar yang kedua, penyerbukan tetangga. Berarti lain bunga, satu tanaman. Yang ketiga, penyerbukan silang. Yang berarti tanaman lain tapi masih satu jenis. Terakhir, penyerbukan bastard. Lain bunga, lain tanaman, lain juga jenisnya. Nah, penyerbukan banyak sekali perantaranya. Yang pertama adalah penyerbukan dengan perantara angin. Yang kedua, penyerbukan perantara air. Ini terjadi pada tumbuhan gambang atau hidrilia. Yang ketiga, penyerbukan perantara manusia. Ini terjadi pada bunga anggrek. Penyerbukan perantara hewan. Bisa kupu-kupu, bisa kumbang, bisa capung, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak Pak Andi mau bertanya, pohon mangga itu berasal dari apa ya? Ya betul, dari biji terlebih dahulu. Nah, biji di sini adalah bakal biji dari tumbuhan berbunga yang telah masak. Sedangkan dari sudut pandang evolusinya, biji di sini merupakan embrio atau tumbuhan kecil yang termodifikasi sehingga dapat bertahan lebih lama pada kondisi kurang sesuai untuk pertumbuhan. Biji di sini dibagi menjadi dua. Ada biji berkeping dua yang disebut dengan dikotil dan ada yang berkeping satu yang disebut dengan monokotil. Contoh tumbuhan dikotil atau berkeping dua di sini gambar yang pertama adalah gambar apa anak-anak? Ya betul, gambar mangga. Terus yang kedua gambar durian. Yang ketiga sukun. Yang keempat terung. Kelima apel dan yang terakhir adalah alpukat. Nah, tumbuhan biji berkeping tunggal atau monokotil di sini contohnya adalah
Pertama adalah anggrek bulan, yang kedua lidah buaya, ketiga itu pohon apa anak-anak? Iya betul, pohon kelapa. Keempat jagung, dan kelima jahe gajah. Nah, anak-anak, hari ini kita telah belajar mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, mengenai sejarah perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, pengertian perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, bunga, bagian bunga dan fungsi bagian bunga. Keempat, proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Kelima, penyerbukan dan perantaranya. Dan yang terakhir adalah biji berkeping 1 dan biji berkeping 2. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian dan kalian tetap semangat untuk belajar bersama Pak Andi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.